Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih diberikan kenikmatan sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yang beliau di akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan materi pekan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati. Fasal menjelaskan rukun-rukun salat. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun salat ada 18. Ada yang menyebutkan 13, betul. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya. Ahaduhan niyatu, yang pertama adalah niat, wahiyya qasdu syai', niat yang sengaja bersamaan dengan pelaksanaannya. Artinya ketika kita melaksanakan sholat, disitulah diawali dengan niat. Tempat niat adalah hati. Apabila kita sholatnya sholat wajib, maka niat sholatnya juga sholat wajib. Jangan sholat fardu, niatnya sholat sunnah, salah. Atau dibalik, sholat sunnah niatnya sholat fardu atau sholat wajib, salah. Jadi niat harus disesuaikan dengan sholat apa yang kita laksanakan, apa sholat sunnah atau sholat fardu. Jadi yang pertama tadi adalah niat. Wazanil qiyamu ma'al qudrati, yang kedua berdiri jika mampu melakukannya. Jika tidak mampu berdiri, maka wajib duduk dengan posisi yang ia kehendaki. Rukun salat yang kedua berdiri kalau mampu. Gitu. Bagaimana ini nggak mampu berdiri? Duduk. Posisi duduknya seperti apa? Posisi duduknya yang dikehendakinya seperti apa? Mampunya seperti apa? Gitu. Misalkan bisanya selonjor, nggak bisa ngelipat. Terus sujudnya seperti apa kalau udah begini? Diukur antara ruku dan sujud. Kalau rukuknya segini, berarti sujudnya agak ke bawah, sekalipun tidak nempel ke tempat sujud, sah salatnya. Akan tetapi lebih utamanya adalah duduk iftirash, utama. Tapi kalau nggak mampu, ya yang dikehendakinya apa, yang mampunya duduknya seperti apa. Di sana di daerah Lebak saya menemukan sebelah saya tuh sholatnya kakinya begini,
Ya nggak bisa ngelipat karena kakinya itu dikasih besi, gitu. Nggak bisa. Gitu. Maka sujudnya dan rukunya itu berbeda. Ketika ruku jaraknya dan sujud harus berbeda. Ruku berarti sujud ya ke bawah. gitu. Yang ketiga wasalisu takbiratul ihram. Yang ketiga adalah takbiratul ihram bagi yang mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, gitu. Sehingga tidak sah jika mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar diganti. Takbiratul ihramnya kan harusnya Allahu Akbar diganti jadi Ar-Rahmanu Akbar atau Akbarullah, gitu. Itu kan nggak bisa. Tapi kalau misalkan ada yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka wajib menerjemahkannya dengan bahasa yang ia kehendaki, gitu. Kalau memang tidak mampu, misal ada yang baru beragama Islam, orangnya orang luar, nggak bisa dia takbir, ya dia mampunya. Wa yajibu qarnun niyati bitakbiri. Niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika niat kita berbarengan dengan takbiratul ihram. Ada 3 pendapat niat sebelum takbiratul ihram. Imam Hambali, Hanafi, Imam 3 mazhab itu boleh ketika niat sebelum takbir. Misalkan niat sholat zuhur, sholli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblah, makmuman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maka takbirnya enggak panjang, gitu. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, 3. Jadi sebelum takbir boleh, sah, gitu. Maka di luar itu di daerah timur, bagian Arab, timur tengah, itu imamnya takbirnya jarang panjang, Allahu Akbar, gitu. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i takbirnya itu dianjurkan panjang berbarengan dengan niat, karena tadi niat itu adanya di dalam hati. Tapi kok ada lisan kita baca usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, karena hati kita itu kalau nggak dibantu lisan suka ngaco, gitu. Maka dibantulah dengan lisan tadi, usolli fardul subhi. Awas, jangan usolli fardul subhi, salah. Harusnya usolli fardul subhi, usolli fardul zuhri, jangan fardul zuhri. Kalau asri baru usolli fardul asri, usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i. Nah, setelah itu kalau di mazhab Imam Syafi'i baca usolli fardul subhi raka'ataini mustaqbil qiblah, ada adillahi ta'ala Allah. Ketika pengucapan takbir Allah, di dalam hati niat, saya niat sholat subuh 2 rakaat madhab kiblat makmuman lillahi ta'ala, begitu. Jadi pas berbarengan dengan takbir, di dalam hati niatnya. Tapi pakai usolli karena untuk membantu memantapkan hati supaya enggak mencong kemana-mana. Oh, saya pakainya pertama usolli fardhu subhi rakaatain, enggak pakai di dalam hati, boleh. Karena 3 mazhab bersama sah. Gitu. Yang tidak sah itu niat setelah takbir. Gitu. Allahu Akbar, usolli fardhu subhi rakaatain. Salah. Gitu. Sebelum boleh. Gitu. Ya. Itulah.
Yang kedua adalah takbiratul ihram. Selanjutnya yang ketiga ya takbiratul ihram. Yang keempat adalah warabi'u qira'atul fatihati, keempat membaca al-fatihah. Atau misalkan orang nggak mampu baca fatihah, sama sekali tidak mampu, belum bisa baca fatihah karena memang baru masuk mungkin, belum bisa baca fatihah, maka wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang sempurna dari surat Al-Fatihah untuk pengganti saja gitu, ya. Kalau misalkan kita nggak baca satu tasbih pun, satu ayat pun, satu huruf pun di dalam Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah gitu. Karena Fatihah adalah rukun. Wajib membaca surat Al-Fatihah dengan tertib. Apa yang dimaksud dengan membaca surah Fatihah dengan tertib begini? Kita sholat setelah takbiratul ihram baca surah Fatihah. Memang ada yang baca doa iftitah dulu ya. Ini kita masuk ke rukunnya Fatihah. Maka harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak sah sholatnya kalau kita baca surah Fatihah nggak tertib, ngacak. Misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah, enggak tertib, enggak sah. Maka bacaan Fatihah wajib tertib. Dan juga harus mualah. Apa mualah? Tersambung, tidak boleh terputus-putus. Kecuali hanya mengambil nafas. Misalkan baca Fatihahnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, harus mualah, artinya bersambung. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, kecuali untuk mengambil nafas. Gitu. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ambil nafas. Tapi ngulang lagi ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan waman jahilal fatihata au ta'adzzarat? Kalau misalkan kesulitan membaca Fatihah karena tidak ada yang mengajari, gak bisa baca Fatihah karena gak ada yang ngajari. Belajar sama siapa gak bisa, maka untuk menggantinya wajib membaca 7 ayat secara beruntut untuk mengganti surat Fatihah tadi. Kalau memang betul-betul tidak bisa dan tidak ada untuk belajar gitu. Mungkin daerahnya jauh terpencil di pegunungan atau di pulau misalkan, maka wajib mengganti. Lah sekarang pertanyaan begini, Fatihah aja nggak bisa, suruh ganti dengan ayat 7 ayat beruntut untuk mengganti surat Fatihah. Fatihahnya nggak bisa, apalagi baca ayat gitu. Nah, maka penggantinya adalah membaca zikir sebagai ganti dari Al-Fatihah, dengan jumlah huruf zikirnya harus sama dengan jumlah huruf surah Fatihah gitu zikirnya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, ha, oh. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada 19, zikirnya itu harus sama. Itu baru Bismillah, belum Alhamdulillah terus sampai Fatihah gitu ya. Tapi insya Allah sih kalau sekarang mah
nggak ada yang begitu. Insyaallah bisa semua. Wal khamisu ruku'u, yang kelima adalah ruku'. Ruku bagi orang yang melakukan sholat dengan berdiri mampu melakukan ruku, misal berfisik normal dan sehat, kedua tangan dan kedua lututnya membungkuk tanpa membusungkan dada. Ruku yang mampu melakukan ruku. Ya, kalau nggak mampu seperti tadi karena lansia dan yang lain-lainnya, boleh sholatnya juga tetap sah. Yang selanjutnya tadi tumanina. Ketujuh, bangun dari ruku yang disebut dengan bangun dari ruku dan i'tidal, berdiri tegak sebagaimana tadi badan sebelum ruku, yaitu berdiri bagi orang yang mampu melakukan sholat dengan berdiri. Nah, tadi tegak. Ya. Nah, kesunahannya nih. Ketika kita takbiratul ihram, Oke. Angkat tangannya harus lurus dengan pundak. Misalkan takbiratul ihramnya ada yang seperti ini, Allah. Misal, sah salatnya. Jadi kalau kita menemukan mampir di jalan ada yang sholat, Allah. Ada yang begitu Pak Haji? Pernah lihat? Sah. Bukan di sini. Apa tuh? Sesat ya. Ini Syiah. Bukan. Gitu. Kesunahan angkat takbir mah, bahkan kalau kita ke Arab mungkin Pak Haji pernah lihat. Di Arab mah nggak pakai takbir, masuk barisan udah begini, gini aja gitu. Karena memang nggak masuk rukun, hanya sunnah gitu. Cuma kita mah biar mantap sholatnya. Kalau kita begini kayak ngeliatin burung, gitu kan? Kalau begini kayak mengeluarin tenaga dalam, angkatlah dikit kesunahannya. Kalaupun ada begini, sah tetap. Nah, kita mah hormat bendera aja kan lurus begini kuat, masa takbir ngangkat ke atas dikit malah gitu tuh kuat gitu. Gini boleh, begini boleh, yang nggak boleh tuh begini karena tidak ada aturannya kalau begini ya. Itu takbiratul. Nah, setelah ngangkat tangan takbiratul Allah, sunnah ketika turun tangan yang kanan ke bawah baru diangkat ke sini, sunnah gitu. Jadi takbir Allah gitu. Oh, langsung begini Allah, boleh, sah gitu, sah. Sunnahnya ketika takbir, setelah takbir Allah, tangan ke bawah, enggak begini Allah, enggak, salah juga begitu. Tapi kadang-kadang ada anak kecil yang di masjid-masjid bercandanya begitu, karena ada yang lihat mungkin selewatan ada orang tua begini, tuh lihat gini, akhirnya dia main-mainan. Nah, itu harus diatur. Nah, supaya kita tahu, oh sunnah takbir itu Allah gitu ya. Sunnah juga ketika kita setelah tasawuf awal, kan berdiri Allah, sunnah ngangkat lagi tangan ke atas, sunnah gitu. Kalau langsung Allah nggak apa, tapi sunnahnya setelah tasawuf awal itu pakai takbir lagi ke atas gitu. Itu untuk takbiratul ihram. Kalau perempuan nggak boleh takbir juga ya Ustaz? Iya, karena ada bedanya. Insya Allah nanti kita ada ketemu perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika praktek sholat. Perempuan enggak seperti ini, cukup langsung ya. Takbir, setelah takbir sudah kep disebutnya kan ya gitu. Ini di atas pusar, di bawah dada gitu ya. Nah, tangan satu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, insya Allah walaupun sebelah ini dapat pahala. Ya ukuran kita mah gitu dapat pahala. Contoh gini Pak, saya buka kitab kuning, kadang suka baca-baca ya.
ukuran kita misalkan lagi sakit, kita berobat nyari, ternyata berobat itu dihitung ibadah. Itu ukuran kita mah gitu. Jadi ibadah apa jadi apa? Sholat sebelah bisa, sebelah belum bisa, tetap dihitung pahalanya gitu. Insyaallah. Baik. Selanjutnya adalah kesembilan sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. 2 kali di dalam setiap rakaat sujud. Minimal sujud adalah bagian kening orang yang sholat harus menyentuh tempat sujudnya, baik di tanah ataupun di tempat lainnya. Itu minimal, belum dihitung kesempurnaan sujudnya tangan dan ini apa, lutut itu kan, hidung. Ini minimal sujudnya itu kening harus nempel. Sekalipun kita sholatnya di atas batu, gitu ya. Misalkan lagi pergi ke kebun mau sholat, gak ada tempat, di batu sholatnya, sah. Kening harus nempel ke batu. Karena batunya nggak lurus, mencong begini kan, kita nggak bisa ngelurusin hidung kita. Minimal kening itu sudah sah, gitu. Oh, sholatnya di tanah harus nempel ke tanah, gitu. Nggak pakai alas misal, gitu. Ya. Nah, itu minimal sujud, kening harus nempel ke tempat sujud, gitu ya. Nah, yang paling sempurnanya ketika sujud semua diatur, telapak tangan ini sama. Yang nggak boleh jidat dulu, gitu. Baru tangan dan lutut. Nyungsep itu nggak jadinya. Boleh. Jadi kalau ada yang kalian lihat sholat, jangan, oh lutut dulu, kok ini mah lutut dulu, kok ini tangan dulu, sah, tetap sah. Gitu, tetap sah. Jadi kita hati-hati, jangan langsung sholatnya dia ada yang pakai begini, ada sholat loh, ada di samping kita. Kalau kita nggak paham, Wahabi ini, Syiah ini, bukan, karena memang nggak masuk rukun. Ada yang sholat loh, ininya gerak-gerak. Ada yang kebiasaan seperti ini, ada. Artinya untuk takbir mah hukumnya sunnah. Itu untuk pas sedekapnya gitu tuh ya. Kalau takbirnya mah masuk hukum. Masih lama waktunya. Ya, sedikit lagi nih. Insyaallah nanti kalau belum selesai nanti dilanjut. Wal hadiya asyara julusu baina sajdataini, ke-11 duduk di antara 2 sujud di setiap rakaat, baik sholat dengan berdiri, duduk atau tidur miring. Gitu. Jadi sholat berdiri harus duduk di antara 2 sujud, sholat duduk pun harus seperti itu. Ya. Yang selanjutnya disingkat ke-12 tumaninah, ke-13 duduk yang terakhir, yakni duduk yang diiringi oleh salam. Ke-14 membaca tasyahud di dalam duduk akhir. Minimal tasyahud itu at-tahiyatu lillahi salam, tapi sempurnanya at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah assalamu alaika, terus sampai selesai. Sempurna itu at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selanjutnya. Ke-15 adalah membaca sholawat. Di pasti tasyahud akhir itu ada baca sholawat. Minimal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, minimalnya. Nah,
Yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Minimal ucapan salam, assalamualaikum. Kalau misalkan kita menemukan imam pas selesai, imam assalamualaikum, assalamualaikum, gitu. Itu minimalnya di situ. Jadi nggak menjadikan batal, gitu. Itu hanya minimal. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu untuk yang ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau misalkan kita setelah sholat lalu kita mengucapkan salam, ini perlu diperhatikan, yang sering kita lewat ketika sholat. Tahiyat akhir ini, setelah selesai kan kita salam yang pertama ke kanan. Kalau ke kanan harus masuk ke rukunnya, kalau yang kiri masuk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengok ke sini. Diusahakan badan tidak gerak, gitu. Jangan assalamualaikum yang pertama begini, kecuali yang kedua, karena beda antara bab nanti penjelasan salam pertama dan yang kedua. Insyaallah nanti kita bahas rinci. Contoh seperti ini yang harus kita lakukan setelah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nggak usah gerak. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Jadi si badan itu jangan gerak. Gitu. Diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan apalagi ia gerak, ia ditambah gerakannya saat assalamualaikum. Nah, lumayan kan? Waduh, itu mah repot urusannya ya. Jangan sampai apalagi santri, wih bajunya putih, pecinya putih, sarungnya putih, sholatnya begitu, sholat. Waduh, ini kono mondoknya Miftahul Huda, waduh, ya. Nah, itu harus ngerti, harus paham. Jadi assalamualaikum yang pertamanya itu jangan gerak, gitu, ya, jangan gerak. Coba contohin Pak Seha. Coba contohin di sini. Salam yang pertamanya nggak usah gerak. Coba bisa nggak? Nanti yang lain harus bisa ngelihat. Oke. Salam pertama kali. Ya, coba. Oke. Nah, Cahyo bisa. Coba dites. Jangan gerak. Coba. Lagi agak ke belakang ngelihatnya. Ulang. Nah, gitu ya. Jadi jangan gerak. Masih ada, tapi banyak kita menemukan itu kan. Nah, inilah diatur di dalam kitab aturan-aturan sholat. Boleh dibuka, boleh nggak dibuka juga boleh. Itu ada yang itu hanya tambahan artinya ya gitu. Jadi nggak ada masalah. Ada yang juga Atasannya gini ya. nggak ada masalah, silahkan gitu tuh, itu ya. Ada yang begini doang gitu. Cuma di dalam keterangan itu ketika kita telunjuk ngangkat ini di sini si ibu jarinya itu ini. Ada yang begini nggak apa-apa, ada yang begini nggak apa-apa. Yang salah dia nggak sholat, nah gitu. Tapi harus diatur ya. Insyaallah cukup itu. Insyaallah nanti selanjutnya ada pembatalan sholat dan yang lain-lainnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.